Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam di Kota Balikpapan untuk pelajaran PKLH di bab 5. Di akhir pembelajaran nanti Ibu berharap anak-anak dapat 1. Mendeskripsikan sumber daya alam yang ada di Kota Balikpapan. 2. Mengenal daerah-daerah pusat pengembangan sumber daya alam di Kota Balikpapan. Dan yang ketiga, anak-anak memiliki kebanggaan terhadap Kota Balikpapan yang tercinta. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pasar tradisional? Ya, di pasar tradisional kalian akan banyak menemui bahan-bahan pangan seperti sayur, mayur, buah-buahan, serta hasil laut seperti ikan, kemudian juga hasil sungai, ya. Nah, anak-anak, kalian juga tahu tidak bahwa sebagian dari sumber pangan di Kota Balikpapan itu dihasilkan sendiri oleh warga Balikpapan. Ya, anak-anak, sumber daya alam di Balikpapan itu bermacam-macam. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pertanian. Di Balikpapan memiliki beberapa lahan pertanian yang dikembangkan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Jenis yang pertama yaitu palawija. Ya, palawija itu adalah tanaman selain padi yang dapat ditanam di sawah atau di ladang. Seperti ini misalnya. Anak-anak, kalian pernah melihat pohon salak? Ya, buah salak ini banyak kita temui di wilayah utara Kota Balikpapan. Wilayah utara Kota Balikpapan itu seperti di kilo ya, penghasil yang terbanyak adalah di kilo 22. Kemudian di sana juga banyak menanam singkong atau ubi kayu. Selain itu, Kota Balikpapan juga menghasilkan tanaman jagung. Ya, ini di gambar ini Pak Wali Kota sedang panen jagung ya. Berikutnya adalah ubi jalar. Ini yang banyak kita temui. Selain itu ada beberapa jenis palawija lain yang sudah ditanam oleh warga masyarakat di Balikpapan yang dapat memenuhi kebutuhan warganya. Selain palawija, di Balikpapan juga sudah dikembangkan budidaya hortikultura, yaitu tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Hortikultura itu banyak ditanam di beberapa kecamatan di Balikpapan seperti Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, yaitu menghasilkan padi misalnya. Anak-anak, kalian pernah melihat sawah di Balikpapan? Mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah melihat sawah di Balikpapan. Balikpapan juga memiliki lahan sawah loh, ya. Walaupun besarnya tidak sampai 100 hektar, ya. Sehingga memang hasil padi yang dihasilkan oleh petani di Balikpapan belum bisa mencukupi kebutuhan beras untuk seluruh warga di Balikpapan. Oleh karena itu, pemerintah juga mendatangkan beras dari kota lain atau dari provinsi lain seperti Sulawesi, dari Jawa. Selain itu juga menanam sayuran seperti tomat, kangkung, lombok, bayam, dan terong. Anak-anak, kangkung itu banyak ditanam di daerah Sumberjo. Di sana ada sebuah kampung kangkung namanya karena sebagian lahannya banyak ditanami kangkung. Nah, anak-anak, sayur mayur yang ditanam di Kota Balikpapan
disesuaikan dengan keadaan tanah di Balikpapan. Sehingga ada beberapa jenis sayuran yang tidak dapat ditanam di Balikpapan karena Balikpapan termasuk daerah yang rendah, ya, berada di dekat permukaan laut. Sehingga seperti tanaman kentang, wortel, daun bawang, kubis itu tidak dapat ditanam di Balikpapan. Oleh karena itu, jenis sayuran yang Ibu sebutkan tadi didatangkan dari daerah lain. Selain sayur-sayuran, banyak buah-buahan yang juga ditanam di Balikpapan seperti pepaya, nanas, buah naga, dan beberapa macam buah yang lain. Selain pertanian, Balikpapan juga memiliki sumber daya alam yang lain, yaitu hasil dari pesisir dan laut. Anak-anak, kalian pasti tahu bahwa wilayah Balikpapan itu ada di tepi laut, sehingga luas lautnya lebih besar dari luas daratan, sehingga sangat memungkinkan hasil laut ini melebihi kebutuhan masyarakat di Balikpapan, ya. Jadi Balikpapan tidak kekurangan hasil laut, bahkan Balikpapan itu juga digemari karena olahan makanan lautnya yang berbagai macam. Ya, tepi laut menghasilkan banyak jenis hewan atau ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Anak-anak pernah mendengar kampung nelayan di Balikpapan? Ya, ada beberapa kampung nelayan seperti di Manggar. Kalian tahu Manggar? Ya, jadi kalian kalau mau ke wisata ke Laut Manggar, nah sebelum itu ada kampung nelayan. Kampung nelayan juga ada di Kampung Baru, ya. Di sana juga ada kampung nelayan. Mengapa dikatakan kampung nelayan? Karena masyarakat di sana sebagian besar mencari nafkah sebagai nelayan. Anak-anak bisa melihat perahu-perahu yang digunakan oleh para nelayan di Balikpapan ini masih sangat sederhana. Mereka menggunakan kapal-kapal atau perahu-perahu tradisional, belum modern, dan alat-alat yang digunakan juga masih sangat sederhana. Para nelayan ini mengandalkan menangkap ikan dengan cara menjaring, ya. Jadi hasil tangkapannya dengan dijaring. Jadi itu merupakan cara yang sangat tradisional. Sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal, walaupun hasil itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Balikpapan. Setelah mendapatkan ikan dari tangkapannya, para nelayan itu kemudian membawa ikan-ikannya ke tempat pelelangan ikan atau TPI. Di Balikpapan ada 3 TPI, ya anak-anak. TPI tadi tempat pelelangan ikan di mana para nelayan akan menjual ikannya. Jadi para nelayan itu tidak langsung ke pasar, tapi ada khusus tempat untuk melelang ikan. Karena yang dijual itu bukan hanya sekilo 2 kilo anak-anak, tapi banyak. Jadi para pembeli atau penjual-penjual ikan itu mencari barang dagangannya di tempat pelelangan ikan. Nah, tempat pelelangan ikan itu ada di Manggar, di Kelandasan. Di Kelandasan itu dekat pasar, kemudian di Kampung Baru Tengah juga ada. Anak-anak, selain ikan-ikan tadi dijual, ya, bila ikannya tadi
berlebih, maka para nelayan itu mengasinkan ikannya, ya. Mengapa? Agar ikan ini awet dan ikan asin itu lebih banyak yang mencari atau harga jualnya lebih tinggi dibanding ikan-ikan yang dibekukan. Karena pembeli tidak menyukai ikan-ikan yang beku. Ikan-ikan yang beku apalagi sudah lama itu kualitasnya tidak baik. Tetapi apabila diasinkan, kualitasnya akan tetap terjaga, hanya kadar airnya saja yang berkurang dan ikan asin itu banyak disukai. Selain hasil laut, Balikpapan juga punya sumber daya alam yang lain, yaitu hasil tambak. Anak-anak, tambak itu adalah tempat di daratan yang digali, dibuat seperti kolam, lalu diisi air, digunakan untuk memelihara ikan, kepiting, udang. Nah, sekarang Ibu ingin menunjukkan anak-anak contoh dari tambak kepiting. Nah, ini hasilnya anak-anak. Di Balikpapan sangat terkenal sekali kepiting Balikpapan itu besar-besar. Dan hasil olahan kepiting itu sudah sangat terkenal. Orang di luar Balikpapan bila datang ke kota Balikpapan pasti yang dicari adalah olahan kepiting, ya. Ini sangat menguntungkan bagi petani-petani tambak kepiting. Selain itu ada tambak lain. Tambak itu seperti ini anak-anak, jadi bermacam-macam. Salah satunya seperti ini yang digunakan untuk memelihara udang dan ikan bandeng, ya. Jadi ikan dan udang ini dipelihara di tambak. Udang ada udang sungai, ada udang laut, ada juga udang tambak. Tahukah kalian anak-anak bahwa Kalimantan itu mengekspor, ya, pengekspor terbanyak udang windu. Udang windu adalah udang yang dipelihara di tambak. Udangnya besar-besar dan Kalimantan mengekspor udang ini ke Jepang. Mereka sangat menyukai udang yang diekspor dari Kalimantan karena udangnya itu rasanya lebih manis dan bentuknya lebih besar. Selain tambak, warga Balikpapan juga punya cara untuk memelihara ikan, yaitu dengan karamba jaring apung. Seperti apa sih itu? Karamba itu adalah kotak dari kayu atau keranjang, kemudian diberi jaring seperti ini gambarnya. Anak-anak bisa lihat karamba itu berbeda dengan tambak. Karamba itu dibuat di habitat aslinya, di tepi, di laut, di sungai, ya. Kalau tadi tambak itu ada di daratan yang dicekungkan, diberi air. Tetapi kalau karamba itu dibuat di atas sungai atau laut dan habitat aslinya, di mana tempat itu dipakai untuk memelihara ikan. Biasanya ikan nila, ikan mas, ya. Mengapa? Karena ikan-ikan ini akan tumbuh besar di air yang mengalir. Kalau tambak itu airnya tidak mengalir, ya. Jadi ada beberapa jenis ikan yang sangat baik dipelihara di karamba. Karamba juga bisa digunakan untuk memelihara kerang, ya, kerang hijau, ya, atau kerang besar, itu ya. Selain itu anak-anak di Balikpapan juga ada loh budidaya rumput laut. Letaknya ada di Manggar. Jadi Pertamina sudah membantu para petani yang
membudidayakan rumput laut. Ini adalah rumput laut yang dijemur. Untuk apa ya? Banyak sekali anak-anak, bisa untuk jelly, bisa untuk membuat kue, bisa dibuat keripik. Banyak deh, rumput laut itu banyak mengandung proteinnya anak-anak. Jadi sangat bagus kalau kita mau makan hasil dari rumput laut ini. Anak-anak, selain itu di Balikpapan juga memiliki budidaya ayam potong. Seperti ini anak-anak. Jadi sudah banyak sekali peternak-peternak ayam potong, terutama di sekitar wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur ya. Mereka menghasilkan ayam-ayam potong yang dibutuhkan warga Balikpapan, sehingga tidak perlu lagi mendatangkan ayam dari luar daerah, sudah disuplai atau disediakan sendiri oleh Kota Balikpapan. Nah, anak-anak, hebat bukan? Ternyata kota kita juga sudah banyak menghasilkan sumber pangan sendiri untuk daerahnya. Dan Ibu sangat berbangga menjadi warga Kota Balikpapan. Dan Ibu berharap anak-anak nanti dapat menjadi penerus dan dapat mengembangkan kota kita ini menjadi kota yang lebih maju dan lebih swasembada pangan, artinya mampu menyediakan kebutuhan pangan sendiri ya. Itu yang akan menjadikan kita kota yang kuat. Terima kasih anak-anakku sayang sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Anak-anak, mari kita tetap pada semboyan Kota Balikpapan, yaitu kota beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Balikpapan, ku bangun, ku jaga, dan ku bela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.